Salam. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Wahyu pasal ke-21 Wahyu 21 ayat ke-9. Wahyu 21 ayat 9 kita akan membaca sama-sama 1 2 3. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Kita lanjut ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Nah, amin. Dan seterusnya nanti kita bisa baca masing-masing ya. Kalau kita baca sekarang ya lumayan ya, panjang dan waktunya juga. Nah, jadi di sini Wahyu pasal 21 ya, penglihatan dari Rasul Yohanes ya, yaitu penglihatan di mana di akhir dari cawan murka Tuhan ya. Nah, kemudian di sini adalah ditunjukkan kepada Rasul Yohanes, yaitu yang disebut dengan namanya Yerusalem yang baru ya. Nah, Yerusalem yang baru. Nah, jadi di sini Yerusalem yang baru ini ya, ini dituliskan ya dengan jelas ya oleh Rasul Yohanes ya. Nah, tapi kalau kita melihat di kitab-kitab yang lain ya, itu tidak terlalu ditunjukkan dengan jelas ya, tetapi ada menuju ke situ ya. Nah, tetapi kitab Wahyu ini dia menunjukkan dengan jelas ya bahwa ada tempat yang namanya Yerusalem yang baru. Nah, jadi kalau ada Yerusalem yang baru berarti ada Yerusalem yang lama ya. Nah, Yerusalem yang lama itulah yang ada di dunia saat ini, yaitu yang ada di Palestina, yang ada di Israel. Itu adalah Yerusalem yang lama ya. Nah, tapi di sini adalah Yerusalem yang baru ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yerusalem yang baru itu, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, jadi di sini ada istilah pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, anak domba ini adalah Tuhan Yesus ya. Mempelai anak domba artinya pengantin, kekasih atau istri ya. Pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, jadi pengantin perempuan ini bukan menunjuk arti tunggal atau dalam bentuk satu orang, tapi ini mewakili jumlah orang yang banyak atau secara umum ya, tapi disingkatkan yaitu dengan istilah pengantin perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu, Yerusalem baru ini adalah tempat untuk mempelai Tuhan Yesus ya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini dan kita pelajari, renungkan ayat ini. Nah, kemudian di ayat 10 ditunjukkanlah suatu kota ya yang suci, dikatakan kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Nah, jadi Yerusalem ini dari surga ini turun ke langit dan bumi yang baru ya Bapak Ibu. Nah, jadi Yerusalem ini turun. Nah, jadi Yerusalem yang baru ini letaknya berada di langit dan bumi yang baru. Nah, nanti kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya itu ada dikatakan, aku menjadikan semuanya baru ya, langit yang baru dan bumi yang baru, dan juga Yerusalem yang baru. Jadi semuanya baru-baru kalau di situ Bapak Ibu ya, tidak ada lagi yang lama-lama ya, lama-lama. Nah, ada bahasa roh lama-lama ya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi yang lama Bapak Ibu ya, tapi semuanya adalah baru ya.
baru semuanya. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu yang masih memakai tubuh yang seperti ini, Bapak Ibu suatu hari tubuhnya sudah berubah menjadi tubuh yang baru. Ya, ada yang tubuh-tubuhnya ada yang bermacam-macam ya, akan diubahkan oleh Tuhan menjadi sempurna ya seperti tubuh Kristus. Nah, jadi akan menjadi baru Bapak Ibu ya. Jadi kalau hari ini ada tubuh kita kayaknya saya kok nggak seperti orang ini, nggak seperti ini, kayaknya ada kekurangan begini dan begitu. Nah, tidak perlu sedih ya, karena kita berkata Tuhan akan kasih yang baru ya, tubuh yang baru Bapak Ibu ya. Yang mungkin ada yang cantik, ada yang mungkin ganteng ya, jangan bangga dulu. Itu adalah hal yang lama. Ya, kalau tidak bisa masuk Yerusalem yang baru itu pun sia-sia. Ya, karena tidak akan mendapat bagian di langit dan bumi yang baru. Nah, kalau orang tidak masuk ke langit dan bumi yang baru, Bapak Ibu, nah itu adalah di lautan api, ya. Nah, jadi dengan apa yang ada di dunia saat ini, Bapak Ibu, ya jangan bangga dulu, jangan senang dulu, ya. Ya, tapi senanglah bahagia dengan apa yang ada di surga, dengan apa yang kekal, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi di sini di Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, Tuhan tuh menjadikan semuanya yang baru pada hari ini, Bapak. Semuanya baru, Bapak Ibu. Ya, tubuhnya baru, ya. Tubuh Bapak Ibu tidak lagi akan menjadi tua di situ, ya. Ya, semuanya muda terus, ya. Di dunia ini banyak orang ingin muda terus, ya, tidak ingin tua. Sampai udah tua pun masih muda terus, ya kan? Nah, jadi ingin seperti itu. Nah, tapi kalau sudah ke langit yang baru, bumi yang baru, tubuhnya tidak bisa menjadi tua, tidak bisa menjadi sakit, tidak bisa menjadi mati, tidak bisa menjadi lemah, tidak bisa lagi ngantuk. Nah, kalau seperti tadi saya baring-baring sebentar, Pak B yang sibuk. Biasanya Pak B yang baring gitu kan gantian. Artinya apa? Bisa capek, ya tidur. Tapi Bapak Ibu di langit yang baru, bumi yang baru, tubuhnya ini kuat sempurna, tidak lagi ngantuk Bapak Ibu. Sempurna sudah tubuhnya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu hidup kita harus punya tujuan Bapak Ibu, ya, yaitu sampailah kepada kesempurnaan, sampai kepada langit yang baru, bumi yang baru. Sampailah kepada Yerusalem yang baru. Nah, jadi Yerusalem baru ini adalah tempat yang Tuhan istimewa, yaitu untuk mempelai-mempelainya, untuk kekasih-kekasihnya, ya Bapak Ibu. Nah, kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, ya. Nah, jadi kehidupan orang yang percaya sama Tuhan, Bapak Ibu, orang Kristen, nggak semuanya orang Kristen itu bisa menjadi mempelai Tuhan. Tidak semua orang Kristen itu bisa menjadi kekasih Tuhan. Tidak semua orang yang beriman bisa menjadi mempelai Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, ya di kitab Mazmur pun ada. Nah, dalam pernikahan itu Bapak Ibu, yang menikah itu ramai-ramai atau hanya 1-2 orang yang menikah? Kan hanya 1-2 orang. Ya, nggak ada saya pernah ke tempat orang nikah, semua orang nikah di situ ramai-ramai semua. Nggak ada, paling cuma 1-2 orang Bapak Ibu. Nah, jadi kalau orang yang menikah itu adalah pria dan wanita, mempelai pria dan mempelai wanita. Sesudah itu penonton, ya, undangan. Sesudah itu pengiring-pengiringnya. Ya, kalau seperti biasanya gitu kan, ada yang mengiring mempelai perempuan, ada yang mengiring mempelai pria. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi demikian juga dalam kehidupan rohani Bapak Ibu, ya. Ada orang yang menjadi mempelai. Nah, sebenarnya orang yang menikah sama orang yang diundang itu sebenarnya mana yang lebih berbahagia? Sebenarnya semuanya juga senang lah, bahagia. Yang diundang senang juga, bisa pesta, bisa makan-makan juga, ya kan? Tapi pasti yang lebih senang yang menikah, saya rasa. Itu udah pasti, ya. Kalau yang hadir itu hanya ikut meramaikan aja. Ada ikut senang lah, ikut happy gitu. Tapi pasti yang happy-nya itu yang menikah, Bapak Ibu. Nah, jadi orang beriman itu, dia tuh banyak tingkatannya, posisinya Bapak Ibu hari ini. Dia bisa sampai ke tingkat orang yang menikah, kekasih, atau hanya sampai ke tingkat pengiring, menjadi seorang pelayan aja, tapi tidak menikah. Pelayan itu hanya ngantar aja, wah senang dia melihat pengantin pria itu menikah. Dia pun senang ya mereka, pengiring-pengiring itu. Nah, jadi orang beriman itu atau umat Tuhan itu ada yang juga hanya sampai tahap kepada pengiring, ya, tidak menjadi kekasih, tidak menjadi mempelai, ya. Dan juga ada lagi hanya tamu undangan aja, ya, hanya datang aja untuk ikut ke pesta itu. Nah,
Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita hari ini, kerohanian kita Bapak Ibu, kita harus bisa menjadi mempelai Tuhan hari ini. Tapi kalau saya tidak menjadi mempelai Tuhan, saya bisa masuk surga nggak? Bisa, masuk surga bisa. Cuma ya ada bagian-bagian tertentunya. Ya. Nah, jadi di langit dan bumi yang baru itu ada Yerusalem yang baru. Yerusalem untuk mempelai Tuhan, kekasih Tuhan. Tetapi di langit dan bumi yang baru itu untuk orang-orang beriman atau orang-orang Kristen yang hidupnya belum bisa menjadi mempelai Tuhan. Nah, dia ada tempatnya di langit dan bumi yang baru, ya Bapak Ibu. Nah, jadi orang yang di langit dan bumi yang baru, mereka bisa nggak masuk ke Yerusalem baru? Bisa, ya mereka bisa masuk ke situ, bisa ketemu Tuhan, tetapi mereka tidak bisa tinggal di sana. Ya, rumah mereka, tempat mereka ada di langit dan bumi yang baru. Ya, tapi kalau mempelai Tuhan, itu dia rumahnya itu tinggalnya di Yerusalem baru. Jadi Yerusalem baru ini sangat luas Bapak Ibu ya. Jadi disebutkan itu seperti jarak dari Indonesia ke Hong Kong jaraknya. Ya pokoknya segi 4 itu pokoknya jarak dari Indonesia ke Hong Kong ya. Dan itu temboknya itu sangat tinggi sekali. Ya. Nah itulah Yerusalem yang baru. Nah, jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya namanya kita juga masih bekerja ya, bekerja itu juga tidak masalah ya, karena itu kebutuhan manusia yang ada di dunia. Tapi Bapak Ibu juga harus mengejar ya perkara-perkara yang di atas. Di dalam kitab Efesus pasal 3, kalau kamu sudah mati bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi harus carilah perkara-perkara yang di atas ya. Baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan ya. Usahakan ada waktu kita untuk bisa baca firman, belajar firman Tuhan. Jangan kita kalah ya dengan dunia ini, dengan sistem dunia. Nah, jadi sistem dunia ini ya Tuhan Yesus itu gambarkan ya di dalam perumpamaan tentang benih ya yang ditaburkan itu. Seperti benih yang ditaburkan di tanah, benih ini tumbuh. Tapi ketika dia tumbuh itu ada semak duri menghimpit dia. Ya, ada semak duri menghimpit benih ini. Ada tanaman-tanaman lain menghimpit dia sehingga dia bertumbuhnya itu terhalang Bapak Ibu. Nah, jadi yang menghimpit ini adalah berbicara hal dunia, perkara-perkara dunia Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau mencapai yang lebih tinggi lagi, ya, ingin berkenan sama Tuhan, ingin lebih lagi sama Tuhan, maka itu Bapak Ibu harus kita lawan. Ya, harus kita terobos Bapak Ibu, harus kita terobos baru bisa. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau melawannya, ya hanya begini saja, ya Bapak Ibu tidak akan bisa bertumbuh, ya tanaman itu tidak akan bisa bertumbuh karena terhimpit, dia dihimpit ya oleh dunia ini, oleh sistem dunia, oleh aturan-aturan dunia ini, dia terhimpit Bapak Ibu. Tapi bisa nggak kita menghadapi itu, melawan itu? Bisa Bapak Ibu, yaitu dengan iman, dengan ketekunan, dengan doa itu bisa Bapak Ibu. Jangan menyerah, ya jangan menyerah, ya ketika kita menyerah kita akan kalah, ya jangan menyerah, ya harus beriman. Apapun yang kita hadapi jangan menyerah. Penyakitnya udah parah, udah nggak bisa sembuh lah, tinggal nunggu mati. Jangan menyerah, lawan. Keadaannya begini, kayaknya kehidupan saya tidak bisa ada perubahan, kayaknya nggak bisa. Lawan, harus pakai iman, lawan. Nah seperti himpitan dari biji tadi, biji sesawi ya, pokoknya tanaman itu harus dilawan, dia harus bertumbuh. Nah pasti itu bisa Bapak Ibu. Nah di dalam Alkitab itu ketika Daud berperang melawan orang Filistin itu, Daud ada suatu istilah yang disebut dengan terobos, ya menerobos seperti air. Ya, jadi Daud melawan orang Filistin. Orang Filistin itu adalah musuh bangsa Israel itu yang hebat, ya yang sulit dikalahkan. Tetapi pada zaman Raja Daud itu bangsa Filistin itu bisa dikalahkan sama si Daud. Karena Daud itu orangnya gigih, tidak mudah menyerah. Ya, dan Daud ada menulis, dikatakan itu menerobos seperti air, ya menerobos seperti air Bapak Ibu. Setiap masalah dalam hidup kita, setiap pencobaan, kesusahan, kita harus menerobos seperti air. Ya kita pasti bisa bersama Tuhan. Asal kita jangan menyerah. Saya kayaknya nggak mampu baca Alkitab, saya nggak mampu berdoa, saya nggak mampu berpuasa. Harus dilawan, harus bertekun. Ya pasti kita akan bisa gitu. Saya nggak bisa memberitakan Injil, saya nggak bisa memimpin pujian. Harus dilawan, harus diterobos. Pasti bisa Bapak Ibu, ya pasti bisa. Ya. Nah jadi seperti itu. Nah orang-orang seperti itulah nanti dia akan bisa masuk ke Yerusalem yang baru, ya Bapak Ibu. Jadi untuk masuk ke Yerusalem yang baru Bapak Ibu, ini banyak
ujian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Nah, karena Tuhan Yesus menggambarkan ya tentang kerajaan surga itu ya, bahwa kerajaan surga itu seperti jalan yang sempit, seperti pintu yang sempit. Tetapi tempat yang menuju kebinasaan itu tempatnya lebar. Tempat lebar itu artinya nggak perlu susah-susah, Bapak Ibu ya. Tapi kalau tempat yang sempit itu penuh perjuangan ya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang ada dalam kehidupan kita, apapun semuanya bisa, harus melalui iman, melalui doa. Kita jangan menyerah. Kayaknya saya itu nggak bisa hal ini. Tetap pasti bisa. Tapi kita harus gigih, harus tekun melawan dia itu. Dia pasti bisa gitu. Apapun, saya kejelekannya begini, saya begini-begini, kekurangan saya begini-begini, bisa. Ya bisa, bersama Tuhan. Nah, jadi itulah tujuan kehidupan kita, yaitu kita mau menjadi mempelai Tuhan, menjadi kekasih Tuhan. Dan itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Jadi orang yang tinggal di Yerusalem baru itu nggak pernah pergi-pergi lagi, Bapak Ibu, nggak pindah rumah lagi. Kita mungkin manusia ada hidup di dunia pindah-pindah rumah, tapi kalau di situ nggak ada lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, betapa luar biasanya itu langit yang baru, bumi yang baru. Jadi orang yang masuk langit yang baru, bumi yang baru, Bapak Ibu, itu sudah bahagia, sudah senang. Apalagi orang yang udah ke Yerusalem yang baru ya. Tinggal di langit yang baru, bumi yang baru itu udah senang, Bapak Ibu ya. Itu sudah sangat bahagia. Itu seperti Taman Eden ya. Waktu di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa ya pertama kali diciptakan Tuhan, itu Taman Eden, tempat yang sangat indah. Bapak Ibu, mungkin saya juga belum pernah melihat Taman Eden, Bapak Ibu ya, di mana Adam dan Hawa, nenek moyang manusia itu dulu pernah ada. Nah, itu adalah tempat yang sangat indah sekali. Nah, jadi langit yang baru, bumi baru itu sangat indah sekali, Bapak Ibu ya. Kalau digambarkan itu seperti Taman Eden ya. Nah, apalagi Yerusalem baru. Nah, jadi Bapak Ibu, kita hidupnya ya jadi orang Kristen itu ya, jangan jadi orang Kristen yang yang biasa-biasa aja. Tapi baiklah jadi orang Kristen yang luar biasa. Ya, orang Kristen yang luar biasa, orang ikut Tuhan yang luar biasa, dia pasti mau melayani Tuhan. Dia pasti mau bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, kalau hari ini kita jadi orang Kristen, saya hanya ingin selamat saja, tapi saya nggak mau terlalu melayani Tuhan. Nah, ya, porsinya pasti, upahnya pasti berbeda. Ya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kerohanian kita, ya kita juga pasti mau melayani Tuhan ya di dunia ini, mau bekerja di ladangnya Tuhan. Ya. Nah, jadi ada istilah-istilah rohani, Bapak Ibu, yaitu sebagai anak. Nah, sebagai anak. Kemudian sebagai anak, sebagai hamba. Sebagai hamba, kemudian sebagai sahabatnya Tuhan. Terus yang paling tinggi adalah sebagai kekasihnya Tuhan. Nah, keempat bagian ini Bapak Ibu sudah belum? Ya. Saya jadi anak sudah, saya sudah lahir baru, sudah dibaptis. Tapi belum jadi hamba, belum mau melayani Tuhan. Jadi hamba. Jadi sahabat. Sudah nggak jadi sahabatnya Tuhan hari ini, Bapak Ibu? Jadi sahabatnya Tuhan, jadi temannya Tuhan. Ya. Nah, mari sahabat itu berbicara, bersekutu, ngomong sama Tuhan, bercakap-cakap, kemudian menjadi kekasih. Kekasih itu lebih intim, lebih dekat dari sahabat. Seorang sahabat itu ada batasannya, tapi seorang kekasih itu dia sangat intim, ya sangat dalam, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kita mengasihi Tuhan, harus intim, ya, harus mendalam mengasihi Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kehidupan suami istri yang ada di dunia ini itu hanya menggambarkan kehidupan yang ada di surga itu bersama Yesus, ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang ke surga nanti, ke langit yang baru, bumi yang baru, masih ada menikah nggak? Contohnya masih menikah nggak, ketemu istrinya atau ketemu suaminya? Udah nggak ada lagi, Bapak Ibu, nggak ada malaikat ngurus akte nikah lagi di surga, udah nggak ada. Juga udah nggak lagi melahirkan anak-anak lagi. Ya, jadi manusia melahirkan anak-anak atau umat Tuhan melahirkan anak-anak itu hanya sampai di kerajaan 1000 tahun. Ya, itu masih ada melahirkan anak-anak, masih ada menikah di kerajaan 1000 tahun. Nah, sesudah kerajaan 1000 tahun itu udah sempurna, udah tidak ada lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, suami istri yang ada di dunia ketika di surga, ya itu seperti seperti keluarga gitu. Ya, jadi udah nggak ada, ini istriku, ini suamiku. Yang deket-deket dia ya nggak boleh, ini suami saya, ini istri saya. Udah nggak ada. Jadi nggak ada lagi nikah secara hal dunia, itu adalah hal yang lama. Ya, hal yang lama sudah berlalu, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ikut Tuhan juga jangan suka ingat hal-hal yang lama, hal-hal yang jelek, yang negatif jangan suka diingat-ingat.
Karena ini juga ada pekerjaan iblis. Oh, dulu dia jahat sama saya begini. Ada. Nggak bisa dihilangin nih dalam hati saya nih. Oh, nggak bisa dihilangin sih. Pokoknya sakit hati, dendam, atau apapun. Nggak boleh. Ya, orang ikut Tuhan itu harus selalu baru. Dia harus selalu baru hari ini. Itu semua harus dibuang. Kalau orang-orang yang ada seperti itu, dia tidak akan bisa masuk ke langit yang baru. Masih ada sedikit dendam, kepahitan. Masih nyimpan, dulu saya disakiti oleh dia begini sama saya. Dia orang yang sangat baik sama saya, sama dekat sama saya, tapi dia mengkhianati saya, jahat sama saya, masih tersimpan. Nggak bisa masuk. Ya, karena di sini itu dikatakan anjing-anjing, orang-orang sundal katanya, nggak bisa masuk. Jadi langit yang baru ini istilahnya digambarkan itu tempat yang sangat bersih, Bapak Ibu. Tempat yang bersih. Jadi yang kotor sedikit itu nggak boleh. Kepahitan itu, dendam sedikit tuh, sedikit pun mengingat atau yang jelek-jelek itu nggak bisa. Jadi kita orang ikut Tuhan tuh yang lama itu sudah berlalu. Ya. Hal-hal jahat itu, orang itu siapa atau siapapun dilupakan dan diampuni, harus dikasihi. Ya, harus baru bersama Yesus. Dan orang ikut Tuhan itu selalu harus diperbaharui setiap hari. Jadi jangan Bapak Ibu diperbaharuinya setiap hari Minggu. Hanya di gereja dicas, baru lagi cas di hari Minggu. Tapi setiap harilah Bapak Ibu kita semua harus diperbaharui, diupdate, diperbaharui terus. Kelemahan kita semakin berubah. Artinya diperbaharui setiap hari, barulah kita bisa menjadi mempelai Tuhan. Ya, jadi orang ikut Tuhan dia selalu bertumbuh, atau bahasanya itu progresif. Ya, selalu bertumbuh, selalu berubah, selalu bertumbuh, selalu berubah. Akhirnya apa tujuan berubahnya? Yaitu seperti Yesus. Ya, seperti Yesus, seperti Kristus. Ya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.